Kita terhubung melalui sambungan telekonferensi bersama kuasa hukum keluarga korban Mila Ayu Dewatasari. Selamat sore Ibu Mila. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews sore. Maksud kami di Berita Satu Sore. Baik, selamat sore. Baik Ibu Mila, ini sebenarnya apa yang Ibu Mila dengar dan apakah memang perundungan ini biasa terjadi yang bahkan katanya wakil kepala sekolah tadi katanya hanya bercanda Ibu Mila? Saya sangat tidak sepakat dengan kuasa hukum dari korban. Saya kecewa dan sakit hati atas statement yang disampaikan oleh wali kelas sekaligus wakil kepala sekolah yang menganggap kasus bullying dan juga perundungan anak ini dianggap suatu hal yang bercanda atau hal biasa atau hal yang remeh-temeh. Yang kami garis bawahi adalah akibat dari perundungan dan juga bullying tersebut itu berakibat sangat fatal bagi klien kami, adik kami, Fatir, yang saat ini kakinya sudah harus direlakan untuk diamputasi. Nah, ini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah korban ini kerap bercerita kepada orang tuanya terkait lingkungan pertemanan di sekolahan dan apakah emang korban ini sering dirundung oleh teman-temannya? Betul. Ibu korban menyampaikan kepada saya bahwa Fatir, putra beliau ini sejak dulu kala memang sering dibully. Karena apa? Dede Fatir ini sangat menonjol di kelasnya, sering tampil pada saat acara-acara sekolah dan itu temannya selalu mengejek, sok pinter lu, sok ganteng lu, sok paling oke, sok paling iya dan lain sebagainya, yang menyebabkan akhirnya Dede Fatir itu tertutup gitu kan, tertutup, tidak berani menyampaikan apapun kepada orang tua gitu kan, termasuk juga kejadian perundungan dan juga dugaan pembulian yang dilakukan oleh kawannya tersebut juga tidak serta-merta langsung disampaikan kepada ibunya. Dede Fatir menyampaikan kepada ibunya itu setelah beberapa hari dan itu pun setelah dipaksa oleh ibunya. Ibunya kan kaget melihat posisi kakinya kok sakit ini kenapa nak? Tapi anaknya tidak jujur pada ibunya. Akhirnya ibunya memaksa untuk bercerita dan Fatir menyampaikan, oke ma, aku mau cerita sama mama tapi mama janji ya nggak boleh marah. Oke, akhirnya ibunya menyampaikan, oke, mama nggak marah, kamu cerita aja. Lalu Fatir menyampaikan kejadian yang sebenarnya di sekolahan tersebut, yaitu pada saat jam istirahat dan terjadi itu di bulan Februari, Fatir diajak oleh 5 kawannya untuk jajan di luar sekolah pada saat jam istirahat. Nah, pada saat perjalanan menuju tempat jajan itu di perjalanannya kaki Fatir itu disleding oleh diduga temannya yang berinisial L. Akhirnya Fatir terjatuh, kakinya ada sedikit memar dan juga tangannya. Dan pada saat jatuh pun Fatir tidak ditolong oleh 5 temannya, justru diolok-olok. Akhirnya Fatir merangkak sendirian untuk mencari batu es di warung dekat Fatir terjatuh, untuk mengkompres kaki dan juga tangannya yang luka dan memar itu. Dan kejadian itu juga akhirnya Fatir tidak melanjutkan untuk jajan, akhirnya kembali ke kelas dengan keadaan sakit. Dan sampai di kelas pun teman-temannya masih membuli, mempraktekkan bagaimana Fatir tadi jatuh diolok-olok, anak mami lu jatuh gitu aja nangis cukup lu. Anak mami lu begitu aja mewek nangis dan lain sebagainya. Awas lu kalau sampai nanti ngomong sama mama lu, dasar lu anak mami. Nah, dengan ancaman itu akhirnya Fatir tidak berani menyampaikan kejadian yang sebenarnya kepada mamanya. Hingga akhirnya berakhir sampai dengan seperti ini. Baik Mbak Mila, apakah pihak sekolah atau pihak dari keluarga terduga pelaku sudah ada berkomunikasi dengan pihak keluarga dari Fatir? Baik, pada saat awal-awal ibu korban sudah meminta untuk dimediasikan, tapi karena waktu itu ibu korban tidak memiliki data medis gitu kan, karena pada saat itu kondisi pertama dibawa ke rumah sakit itu hanya ada infeksi
Nah, setelah ada infeksi, dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Ada beberapa rumah sakit, yaitu ada Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit Pondok Indah, yang menyatakan bahwa infeksi tersebut itu berpotensi kaki Fatir harus diamputasi. Dengan data medis itulah akhirnya ibu korban memaksa wali kelas sekaligus wakil kepala sekolah tersebut untuk memediasikan dengan keluarga diduga pelaku. Karena beliau sudah membawa rekam medis yang lengkap. Karena di awalnya itu ya hanya disampaikan, ini hanya jatuh biasa, bercandaan biasa, mungkin tidak akan berefek apa-apa gitu kan. Dan setelah itu sudah ada beberapa kali mediasi, akhirnya deadlock, tidak ada kesepakatan. Di mediasi terakhir itu pihak keluarga diduga pelaku itu menyanggupi akan memberikan bantuan biaya rumah sakit itu sebesar Rp200.000, itu pun dibatasi sampai dengan 10 kali penanganan, artinya total nilainya adalah Rp2 juta. Baik. Ya, nah memang kondisi Fatir ini butuh biaya rumah sakit yang sangat besar, walaupun sudah di-cover oleh BPJS, ibu korban juga tidak serta-merta bisa meng-cover semua biaya itu, karena notabene ibu korban adalah seorang single parent yang Baik. akhirnya harus merelakan bekerja untuk mengurus anaknya yang tidak berpenghasilan. Itu sangatlah berat bagi beliau itu. Baik, akhirnya karena ibu korban akhirnya memilih jalur untuk melaporkan kasus ini di Polres Metro Bekasi. Baik, Dan Mbak Mila, hingga ini kan kakinya F diamputasi. Akhirnya, apakah memang juga ini ada faktor dari kanker tulang yang diderita oleh F? Baik, keterkaitan pernyataan dari beberapa dokter ataupun rumah sakit yang sudah menyatakan bahwa betul itu adalah karena memang sudah ada bibit dari kanker, tapi pemicunya itu adalah dari infeksi tersebut. Karena lukanya sama, di posisi yang sama di mana Fatir pada saat itu jatuh. Kecuali posisinya itu Fatir jatuh tangannya gitu, tapi yang bengkak kakinya gitu kan. Itu masih kita masih bisa memaklumi gitu. Karena ini posisi lukanya itu sama. Dan memang benar itu ada sesuai rekam medisnya, memang ada gejala kankernya, dan pemicunya itu karena luka tersebut jadinya kanker tersebut menjalar lebih cepat, kurang lebih seperti itu. Baik, tapi saat ini pihak keluarga apakah sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, dan apa tanggapan kepolisian, sejauh apa penyelidikannya? Baik, ibu korban akhirnya terpaksa karena sudah tidak ada lagi titik temu dalam mediasi di sekolahan beberapa kali itu, akhirnya ibu korban melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi pada tanggal 17 April 2023. Tapi sampai dengan beberapa minggu yang lalu sebelum kasus ini saya tangani, kasusnya masih belum ada perkembangan yang signifikan. Artinya saya juga menggarisbawahi kinerja dari Polres Metro Bekasi yang menurut anggapan kami semua, pandangan dan juga menurut hemat kami semua, kasus ini dianggap mungkin remeh-temeh gitu kan. Tapi itu semuanya sudah berlalu. Kemarin di hari Rabu saya mendatangi Polres Metro Bekasi dan alhamdulillah saya mengapresiasi pihak kepolisian, akhirnya di hari Rabu kemarin pihak Polres sudah menaikkan status untuk gelar naik ke tingkat sidik. Baik, Mbak Mila, terakhir singkat saja, saat ini kami ingin bertanya seperti apa kondisi F saat ini? Baik, kondisinya saat ini yang jelas masih mental down dan trauma, belum begitu sadar. Karena Fatir juga H-2 operasi sampai dengan kemarin itu tidak mau makan, ya masih sering nangis, histeris, dan
dan masih merasa kakinya itu ada gitu. Jadi sampai saat ini tuh Dede Fatir itu belum menyadari sepenuhnya bahwa kakinya itu benar-benar sudah tidak ada gitu. Baik, kita Jadi doakan. masih mungkin obat ya, Baik, seperti kita itu. doakan semoga Fatir cepat pulih dan juga traumanya bisa hilang sehingga bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih Ibu Mile Ayu Dewatasari, kuasa hukum keluarga korban FA atas perbincangannya di Berita Satu Sore. Terima kasih.